Could you hand me my hat? I know you're scared. Cerita berlatar pada tahun 1978, Vinny dan Gwen adalah kakak beradik yang masih sekolah SMP dan tinggal bersama ayahnya yang bernama Terence di kota Denver Utara, lebih tepatnya di Amerikui, di mana istri Terence telah meninggal dunia karena potong umur, dan semenjak itu Terence pun jadi suka minum alkohol di rumah sampai terkadang bersikap kasar kepada kedua anaknya. Sorry, Daddy. You think you can slurp that a little louder? Sementara itu, meskipun kota Denver Utara terlihat sangatlah damai, namun terdapat kasus penculikan anak-anak SMP yang seumuran dengan Vin dan juga Gwen, di mana pelakunya masih belum diketahui hingga sekarang. Namun kepolisian dan media menyebutnya sebagai The Grabber, dan korban yang paling baru adalah teman satu sekolah Vin dan Gwen, yaitu Bruce Yamada, yang menghilang setelah bertemu dengan mobil van berwarna hitam. But I don't think anyone should ever trust anyone who wants to grow up and marry Potsy. It's new. What? The flyer. Mr. Yamada's putting them up again. You don't think they're gonna find them, do you? Not how they want to. Di sekolahnya, Vinny adalah orang yang cerdas, di mana dia sering menjadi sasaran geng pembuli. Namun untungnya Vinny memiliki sahabat sekolah paling tangguh bernama Robin, karena Vinny sering mengajarinya matematika. Di suatu pagi, Robin memukul preman sekolah berkali-kali hingga bonyok, juga mengusir geng pembuli yang ingin mengganggu Vinny. Sementara itu, dua polisi datang ke sekolah dan meminta penjelasan kepada Gwen yang pernah bermimpi tentang The Grabber. Polisi pun menanyakan mimpi tersebut karena sebelumnya Gwen sempat menceritakan mimpi itu ke adiknya Bruce jika The Grabber menculik kakaknya menggunakan mobil van dengan balon warna hitam di dalamnya. Ternyata polisi juga menemukan balon warna hitam di beberapa TKP penculikan, namun Gwen mengatakan jika dia tak pernah ada di sana atau mendengar informasi tentang balon tersebut dari orang lain, karena kejadian tentang penculikan Bruce tiba-tiba muncul begitu saja di mimpinya. Dan sebelum polisi pergi, Gwen pun sempat mengatakan bahwa terkadang dia bisa melihat suatu kejadian dari mimpinya. Unless you're scared. As the Earth separated into layers, it began to cool slowly. Coming out, dickweed. Not fooling anyone, Noid. Wait, fuck with Finn again. I fuck with you. Thank you. You wanted to see me? Miss Blake, They would like to talk to you about something. what did you say to Amy about her brother Bruce? What happened in your dream? Why? It was just a dream. How did you know about the balloon? What aren't you telling us, Gwen? Or what? I'm the grabber? No, Gwen, what aren't you telling us? Sometimes my dreams are right. Setiap hari Jumat sepulang sekolah, Gwen menginap di rumah temannya, sedangkan Vinny balik ke rumah seperti biasa dan menonton film horor sampai ketiduran sambil memegang mainan senter-senteran kecil berbentuk roket yang selalu dia bawa kemanapun. Akan tetapi besok paginya Vinny pun terbangun oleh teriakan adiknya yang sedang dihukum oleh ayah mereka dengan ditabuk pakai sabuk karena polisi menanyakan macam-macam tentang mimpi Gwen. Dan Terence tak mau putrinya berakhir sama seperti mendiang istrinya yang bundir karena overthinking memikirkan mimpinya. Namun di tempat lain, Robin bertemu dengan mobil The Grabber, dan sejak saat itu Robin pun dinyatakan menghilang bak di telan bumi. I'm staying over at Susie's tonight. It's Friday, so I'll be home in the morning. I'm sorry! Hit me again and I'm dropping it! They're not there! Okay! They're not there, Gwenny! Did you know anything about this? Satu minggu telah berlalu dan Vinny masih memikirkan nasib sahabatnya yaitu Robin. Saking gelisahnya, Vinny pun meminta adiknya untuk mencari di mana Robin lewat mimpinya. Namun jelas saja itu tak semudah apa yang dibayangkannya kan, karena mimpi-mimpi itu muncul tiba-tiba, yang pada akhirnya Gwen pun berdoa ke Tuhan agar memberi petunjuk tentang keberadaan Robin di mimpinya. I'm really sorry, Finny. I know he was your friend. Who said it was? He's my friend. Gwen, do that dream thing. It doesn't work that way. And try again, please.
Jesus, I know you know what I'm going to ask you. My brother, he needs his friend. You could help me have a dream or two. I would follow you forever. Selain itu, dengan hilangnya Robin, Finney menjadi sasaran empuk para geng pembuli, dan Gwen yang sempat membantu juga ikut diserang. Namun untungnya luka lebam Finney dan Gwen tak seberapa dan masih bisa masuk sekolah. Lalu di kelas ketika anak-anak disuruh memilih teman kerja kelompoknya, Finney yang introvert hampir tak dapat teman, dan untungnya gadis yang disukai Finney, sebut saja namanya Lauren, mau jadi teman satu kelompoknya. Frog dissection day. Do you need a partner? Partner. Seperti biasa di hari Jumat sepulang sekolah, Gwen menginap di rumah temannya. Tapi ngerinya ketika sedang jalan sendirian pulang ke rumah, Finney pun bertemu dengan sosok The Grabber yang mengaku sebagai pesulap. Dan di sini sudah jelas Finney adalah korban berikutnya. Alright, see you tomorrow. Where you going? I'm staying over at Susie's tonight. Would you hand me my hat? Would you like to see a magic trick? Setelah dibius, Finney akhirnya tersadar di sebuah ruangan basement yang kedap suara dengan sebuah kasur dan telepon hitam yang kabelnya sudah diputus, jendela berteralis yang letaknya cukup tinggi, juga lorong kecil menuju ruangan WC, dan terdapat beberapa gulungan karpet besar. Grabber pun marah karena tadi Finney melukai lengan kirinya dengan mainan senter roketnya itu. Lalu sebelum pergi dan mengunci Finney di sana, Grabber pun berjanji tak ada hal buruk yang akan terjadi di ruangan tersebut. Sementara itu Gwen dan Terrence sangat terpukul ketika mengetahui jika Finney menjadi korban penculikan. Jesus, I know you're scared. You like soda? I'm gonna go get you a soda. Winnie, your dad's on the phone. Ketika sendirian dan sudah putus asa, anehnya tiba-tiba telepon hitam berdering dan tak ada seorang pun yang bicara saat Finney mengangkatnya. Lalu setelah Finney baru bangun tidur, dia pun terkejut melihat Grabber yang sudah ada di sampingnya dengan topeng yang hanya menutupi mulut. Meskipun tak melukainya, namun situasi tetap merasa mencekam karena Grabber mengatakan jika dia hanya ingin melihat kondisi dari Finney. Hello? Stop it. Stop what? Well, I can't bring you anything to eat. Is there someone upstairs who'll see you bring me food? Namun setelah Grabber pergi dan Finney lanjut tidur, lagi-lagi telepon berdering dan kali ini terdengar suara bocah laki-laki. Finney yang ketakutan pun segera menutup teleponnya. Namun telepon kembali berdering dan Finney memberanikan diri untuk mendengarkannya, di mana ternyata suara itu adalah Bruce Yamada, korban The Grabber di awal film. Bruce memberitahu jika keramik di lorong ada yang longgar dan bisa dilepas, lalu tanah di bawahnya dapat digali oleh Finney. Bruce memberitahu kalau sebelumnya dia sudah menggali tanah itu, namun Bruce tak punya cukup waktu untuk menggalinya sampai keluar basement, di mana artinya Bruce telah menjadi korban Grabber dan yang menghubungi Finney adalah arwahnya Bruce. Lalu tak lama kemudian telepon pun terputus begitu saja. Hello? Somebody there? I need help. Don't hang up. Who is this? I don't remember my name. Bruce Yamada? Yeah, Why are you calling me? there's a dirt section of the floor in the hallway where the tile is loose. Hello? Bruce? Di malam itu Gwen bermimpi tentang Bruce yang diculik oleh Grabber dengan balon hitam, juga kakaknya Finney yang berusaha keluar dari suatu ruangan dengan pintu hitam, tembok bata dan tertulis nomor 1242. Gwen yang terbangun dari tidurnya berusaha mencari rumah tersebut, namun tak dia temukan. Sementara itu di basement Finney sedang menggali lantai yang dimaksud oleh Bruce. Tanah-tanah pun dimasukkan ke dalam WC, sedangkan lubang di lantai ditutup dengan menggunakan karpet. Di keesokan harinya Grabber datang memberi sepiring snack dan juga soda. Namun anehnya kali ini pintu tak dia kunci. Tepat sebelum Finney membuka pintu, tiba-tiba telepon pun berdering. Dan yang sekarang berbicara adalah arwah dari korban lainnya, yaitu bocah pengantar koran bernama Billy. Dia memperingatkan Finney agar jangan naik ke atas karena itu hanyalah jebakan semata, di mana Grabber sudah menunggu dan dia akan menyiksa Finney dengan tali gespernya hingga pingsan. Meskipun begitu Finney nekat membuka pintu dan naik tangga perlahan-lahan berharap bisa kabur dari sana. Tapi untungnya Finney tak sampai ke lantai atas karena dia teringat perkataan dari Billy dan langsung balik turun ke bawah untuk melahap makanannya. Ternyata benar Grabber memang sudah menunggu Finney di atas dengan gesper di tangannya.
Eat it, don't eat it. Don't go upstairs. Why not? It's a trap. Who are you? Billy. Do not go upstairs. Hello? Gwen pun mendapatkan penglihatan di mimpinya tentang Billy yang diculik oleh Grabber ketika sedang mengantarkan koran. Selain itu, Gwen juga melihat wujud Grabber dengan topengnya serta balon hitam yang menjadi ciri khasnya. Keesokan harinya Billy kembali menelpon untuk memberitahu Finney jika ada sebuah kabel yang dulu Billy sembunyikan di selipan tembok dan bisa dia gunakan untuk membobol tralis. Namun karena jaraknya terlalu tinggi, Finney pun menyenderkan karpet ke tembok lalu memasukkan kabelnya ke dalam karpet hingga mengikat tralis. Setelah itu Finney memanjat tembok dengan kabel dan berusaha membuka tralis jendela. You said my name was Billy. See the wall is separated from the floor? Yeah. Di rumahnya, Gwen pun memberanikan diri untuk menjelaskan mimpinya soal The Grabber pada ayahnya. Namun Teren mengingatkan putrinya tentang mendiang sang istri yang potong umur karena terlalu percaya dengan mimpi-mimpinya. Gwen mengatakan jika dia sangat menyayangi ibunya meski telah meninggal dengan cara yang amat tragis. Akan tetapi Gwen yakin mimpi-mimpi itu adalah petunjuk yang mungkin bisa digunakan untuk mencari keberadaan Finney untuk mencari rumah nomor 1242. Daddy, Yeah, son. it's about my dreams. Your mother, she was also touched. I loved Mom, I loved it too. but what if it could help me find Benny? Di sisi lain, kepolisian juga mendatangi rumah-rumah warga yang kebetulannya polisi datang ke rumah 1242 lalu bertemu dengan seorang pria sebut saja namanya Sumarno. Juga sempat mendengar suara gonggongan anjing di rumah itu. Begitu polisi masuk, Sumarno yang memang mengikuti kasus penculikan menjelaskan hasil pengamatannya sendiri, yaitu kemungkinan besar Grabber memiliki rumah dengan garasi dan Sumarno sudah memperkirakan di manakah tempat tinggal Grabber. Sumarno mengaku sebenarnya ditinggal di kota lain karena rumah itu adalah milik saudaranya. Melihat gelagat Sumarno, kedua polisi pun tak mencurigainya dan memintanya untuk melapor jika menemukan petunjuk lain di sana. Beberapa saat setelah polisi pergi, Sumarno pun menghirup garamnya di meja dan kamera pun perlahan-lahan turun ke bawah tanah yang ternyata Finney berusaha menggali tanah di bawah lorong. Setelah itu Grabber pun kembali ke basement, namun dia membuang makanan untuk Finney karena Finney berbohong ketika ditanya namanya, yang padahal Grabber sudah tahu nama asli Finney dari berita anak hilang di koran. Setelah itu Grabber naik ke atas dan lagi-lagi tak mengunci pintunya. Finney menyalakan senter roketnya untuk menyinari sekeliling basement karena dia seperti melihat sesuatu dan I know you're not sleeping. Tell me your name. Taylor Mullen. I was really starting to like you, Finney. arwah itu adalah korban lainnya dari Grabber bernama Griffin. Griffin mengatakan bahwa Grabber pasti akan membunuh Finney karena cepat atau lambat Sumarno pasti menyadari keberadaan Finney di dalam basement, yang mana itu artinya Grabber bukanlah Sumarno dan Sumarno selama ini tak tahu jika saudaranya sendiri adalah sosok Grabber yang telah menyekap bocil-bocil di basement rumahnya. Hello? He thinks this might be it, that he's gonna figure it out. Griffin mengatakan juga Finney sebenarnya bisa kabur malam itu juga dengan cara mengendap-endap melewati Grabber yang ketiduran di atas, lalu membuka gembok rumah di mana gembok itu dulunya milik Griffin yang kodenya sempat ditulis di tembok basement saat dulu dia disekap, yaitu 23317. Lalu Griffin menjelaskan bahwa Grabber sangat suka bermain sebelum membunuh para korbannya, maka dari itu dia sengaja tak mengunci pintunya agar setiap korbannya terpancing naik ke atas dan barulah mereka akan disiksa karena dianggap bocah nakal yang berusaha untuk kabur. You don't have much time. The Grabber hasn't been sleeping. The door is still unlocked. It was my bike lock. Your bike lock. Yeah. 23317. Itulah alasannya kenapa Finney masih hidup sampai sekarang, karena berkat bantuan arwah para korban dari telepon, Finney mengetahui pancingan tersebut dan Grabber tidak akan membunuh korbannya sebelum mereka terpancing jebakannya. Mumpung Grabber sudah ketiduran, gak pakai lama Finney pun nekat mengendap-endap ke atas, melewati Grabber dengan hati-hati, dan ujungnya dia berhasil membuka gembok sesuai kode dari Griffin. Tapi inilah
yang terjadi? Besok harinya Vini mendapat telepon dari korban grabber selanjutnya, yaitu Vance Harper yang merupakan anak berandalan. Lalu Sin pun beralih pada Gwen yang sedang bermimpi tentang Vance yang ditangkap polisi karena berbuat rusuh di minimarket. Setelah itu Gwen melihat Vance dibawa masuk ke dalam mobil polisi dan terdengar suara Vini dari radio mobil yang ngobrol dengan Vance. Sampai akhirnya mobil pun berhenti di depan rumah nomor 7741 dan Vance pun turun sambil menyumpah-nyumpahi rumah tersebut. Dari mimpi itu Gwen pun tahu bahwa ada rumah lain bernomor 7741 dengan ciri-ciri yang sama seperti mimpinya. What? You're Vance Hopper. Do you even know who you are? What the shit kind of question is that? Fucker! Sementara itu di basement, Vance memaksa Vini untuk membunuh grabber. Vini juga disuruh membobol area tembok di lorong dengan tutup WC, lalu membuka dua skrup di baliknya dengan bagian flash WC yang akan membawa Vini ke sebuah kulkas penuh dengan daging. Dan seharusnya Vini bisa keluar dari basement dengan mendobrak pintu kulkas tersebut. Untungnya basement di sana kedap suara, jadi nggak bakal ada yang bisa mendengarnya dari luar dan sayangnya kulkas terkunci dari luar. Vini pun putus asa dan menangis di sana. Lalu telepon kembali berdering yang ternyata kali ini adalah Robin. Robin menyemangati Vini dan mengingatkan jika hari itu Vini harus berani melawan grabber. Meskipun dia orang dewasa, Robin tahu Vini adalah sosok yang tak kenal putus asa dan selalu bangkit kembali setiap terkena pukulan. Maka dari itu pentolan seperti Robin mau berteman dengan Vini. What? Hey Finn, what's happening? Robin? I'm with you. I've been with you this whole time. Setelah itu Robin menyuruh Vini mengisi gagang telepon dengan pasir dan mengajarkannya cara menghantam grabber secara efektif. Juga meminta Vini untuk menggunakan semua petunjuk dan cara-cara yang telah diberikan oleh 4 korban sebelumnya untuk membunuh the grabber. You're gonna use a weapon. What weapon? The one in your hand. You raise the phone. Take a fast step back and swing. Step back. Step forward. Step back and swing. Vini pun mencopot gagang telepon dan memenuhinya dengan pasir. Dia juga memasang tali kabel di lorong menuju WC dengan harapan grabber akan keserimpet dan masuk ke dalam lubang yang sebelumnya sudah digali olehnya dengan besi teralis di dalamnya yang akan mematahkan kaki grabber. Sementara itu di tengah derasnya hujan, Gwen sedang mencari di mana ke rumah nomor 7741. Lalu tiba-tiba Gwen di jumpscare oleh kelima arwah korban dari the grabber agar dia berhenti tepat di depan rumah 7741. Lalu tanpa basa-basi Gwen langsung nelpon Pak Polisi dan menceritakan mimpi sekaligus temuannya, yang akhirnya polisi pun gercep OTW ke rumah 7741. Sementara itu grabber yang sedang membeli karung yang akan dia gunakan untuk mengubur Vini setelah dibunuh. Di sisi lain ketika sedang asyik menghirup garam, Sumarno pun melihat peta penelitian khusus penculikan dan dia baru sadar jika pengamatannya selama ini menunjukkan jika lokasi the grabber adalah di rumah tersebut. Sumarno pun terlihat sangat amat gelisah, lalu dia memberanikan diri turun ke dalam basement yang pada akhirnya menemukan Vini, dan inilah yang terjadi. Please, help. Hey, no, don't worry about it. We can talk about this. Dengan kopetnya grabber mengkapak kepala Sumarno hingga tewas. Dia juga menaruh anjingnya di dekat pintu agar Vini tak bisa kabur. Setelah itu grabber pun akan membunuh Vini, tapi Vini berhasil menghindar dan mulai menggunakan perangkapnya. Vini pun berlari ke arah WC untuk menarik kabel dan grabber yang keserimpet masuk ke dalam lubang hingga kakinya patah terbentur teralis. Selanjutnya Vini mengantam grabber berkali-kali dengan gagang telepon berisi pasir. Grabber pun sempat menangkap Vini namun dia berhasil lolos dan mencopot paksa topeng grabber. Setelah itu Vini mencekek grabber sekuat-kuatnya dengan kabel telepon, dan di saat-saat terakhir kelima korban yang telah meninggal yaitu Bruce, Billy, Griffin, French dan juga Robin mengatakan lewat telepon bahwa dia memang mati di tangan grabber. Namun sekarang Vini akan membalaskan dendam mereka. You made me kill my brother. It's for you. Finn's arm is mint. Lalu Vini pun mengambil daging dari kulkas. Dan memberikannya ke anjing agar Vini bisa keluar dari basement dengan aman. Sementara itu di rumah 7741 polisi menemukan ruang basement yang ternyata berisi kuburan dari kelima korban the grabber, dan ada satu lubang lagi yang sudah disiapkan untuk Vini. Di sisi lain tempat Vini disekap rupanya adalah rumah 1242 yang sebelumnya juga pernah muncul di mimpi Gwen, dan ternyata kedua rumah itu hanya seberang-seberangan saja. Setelah semua yang terjadi, Vini bukan hanya berhasil bebas, namun dia juga membalaskan dendam kelima
korban dengan membunuh The Grabber Kopet, Gwen akhirnya juga bertemu kembali dengan abangnya Vinny, dan tak lama kemudian Terence datang ke TKP yang begitu terharu dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini Terence sering bersikap kasar, juga tak percaya dengan apa yang dikatakan putrinya. We've got a basement. It's the missing kids. This is where he buries them. I think you're right. I'm so sorry. Setelah melalui insiden mengerikan dan berhasil membunuh The Grabber, kini tak ada lagi yang berani membuli Vinny. Cewek-cewek juga banyak yang ingin mendekatinya karena Vinny sudah menjadi pahlawan di kota Denver Utara. Vinny sekarang jauh lebih pede dan tak canggung lagi saat berada di samping gebetannya. Film pun sudah berakhir, jadi gimana? Apa kalian terhibur? Mungkin segini saja untuk film ini. Jangan lupa subrek, dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.